Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Wahai para siswa-siswi yang sudah lama menunggu dan pada akhirnya ditinggal pergi. Oke, tidak mengapa karena melalui luka kita bisa bersemuka pada hari ini. Oke, baik. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita memulai pembelajaran pada hari ini. Diawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Baik, terima kasih. Pada kesempatan sebelumnya Bapak sudah menerangkan mengenai struktur teks editorial. Nah, pada hari ini Bapak akan menerangkan mengenai kaidah kebahasaan di dalam teks editorial. Nah, adapun indikator pada pencapaian pembelajaran hari ini adalah 1. Menuliskan informasi teks editorial. 2. Menentukan kalimat retoris di dalam teks editorial. 3. Memberi contoh kalimat retoris dalam teks editorial. 4. Menentukan kata-kata populer dalam teks editorial. 5. Menggunakan kata-kata populer dalam kalimat teks editorial. 6. Menemukan kata ganti petunjuk. 7. Menggunakan kata konjungsi kausalitas dalam menuliskan kalimat. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu teks kebahasaan? Nah, teks kebahasaan di dalam teks editorial ini tidak jauh beda dengan kebahasaan yang dipakai di teks prosedur kompleks. Di ciri-ciri kebahasaan teks editorial juga menggunakan verba material berikut. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu apa saja kaidah kebahasaan di dalam teks editorial ini. Nah, kaidah kebahasaan di dalam teks editorial ini tidak jauh beda dengan kaidah kebahasaan yang dipakai oleh teks prosedur kompleks. Di ciri kebahasaan teks editorial juga menggunakan verba material. Penggunaan kalimat retoris yang pertama ini. Kalimat retoris adalah kalimat yang sebenarnya tidak perlu atau tidak memerlukan jawaban karena jawaban pada umumnya sudah ada di dalam kalimat itu sendiri, atau memang tidak perlu dijawab karena memang sebenarnya bukan kalimat untuk dipertanyakan. Nah, contoh dari kalimat ini adalah, tidakkah kita harus berdamai dengan diri sendiri atas segala kegagalan? Nah, ini kalimat yang tidak perlu jawabannya, tidak perlu ada jawabannya. Nah, kalimat selanjutnya adalah, kamu mau nggak jadi pacar aku? Sudah pasti nggak ada jawabannya sudah pasti ditolak. Selanjutnya adalah kata populer. Kata populer yaitu kata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam percakapan sehari-hari. Nah, kalimat ini tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk, meliputi kata waktu, tempat, dan peristiwa atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Kata ganti yang digunakan sebagai penunjuk lokasi atau suatu benda disebut sebagai kata ganti petunjuk atau pronomina demonstrativia. Pronomina demonstrativia terbagi menjadi 3 macam, yaitu petunjuk umum, petunjuk tempat, dan petunjuk hal ikhwal. Petunjuk umum adalah semisal ini dan itu. Petunjuk tempat sana, sini, situ, ke sana, ke sini, ke situ, di sana, kemana, di situ. Nah, petunjuk hal begini dan begitu. Nah, banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas yaitu kata yang dihubungkan antara dua kalimat yang menguraikan tentang sebab dan akibat. Contohnya seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Nah, berikut Bapak akan memberikan contoh teks editorial beserta pengelompokan di dalam kebahasaannya. Perhatikan contoh teks editorial berikut dengan judul "Jangan hanya bergantung pada vaksin". Langkah pemerintah dalam membentuk Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19 pada pekan lalu memperlihatkan bahwa pemerintah mengandalkan ketersediaan vaksin sebagai jalan keluar dari pandemi ini.
Tim yang terdiri dari sederet menteri, lembaga riset, perguruan tinggi, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan bertugas. Kedua, keberadaan tim tersebut juga berpotensi berbenturan dengan tugas konsorsium riset dan inovasi COVID-19 yang dipimpin oleh Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain menghasilkan rapid test atau tes cepat COVID dan ventilator, konsorsium ini juga sedang mengembangkan vaksin merah putih bersama Lembaga Biologi Molekuler Eichmann Institute. Sebelumnya, pemerintah bisa saja cukup menugasi konsorsium ini untuk melaksanakan instruksinya perihal percepatan pengembangan vaksin. Selain itu, ruang lingkup tim ini tidak terlalu luas. Pembuatan vaksin yang mumpuni pastinya memerlukan waktu yang tidak sedikit dan tidak boleh terburu-buru. Misalnya, masyarakat tertentu tidak mau percepatan pengembangan vaksin merah putih malah memicu pertanyaan dunia riset global akan kredibilitasnya yang bahkan pemerintahnya saja terkesan tidak percaya dan membentuk tim lain untuk melakukannya. Kemudian, pemerintah seharusnya sangat paham bahwa uji klinis tahap ketiga adalah tahap paling penting dari perancangan vaksin atau obat. Uji klinis fase terakhir ini tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. AstraZeneca atau Universitas Oxford bahkan terpaksa menghentikan uji klinis buatan mereka ketika menemukan peserta uji klinis di Inggris mengalami efek samping yang serius, sehingga rasanya tidak akan banyak yang dapat dilakukan oleh tim nasional bentukan presiden ini. Daripada hanya mengandalkan vaksin saja, sebaiknya pemerintah bisa memperbaiki kapasitas pengetesan dan pelacakan pasien suspek. Melalui berbagai pusat layanan kesehatan, sebetulnya pemerintah dapat memperbaiki kualitas pengobatan pasien dan kesiapan tenaga medis agar angka kematian pasien COVID-19 tidak terus meningkat. Tanpa upaya terpadu melibatkan seluruh elemen masyarakat, tumpuan harapan pada satu solusi bisa dapat berujung pada masalah baru, terutama jika waktu pengembangan vaksin jauh lebih lama daripada yang dijanjikan oleh pemerintah. Pemerintah tidak boleh menyiapkan semua telur dalam satu keranjang. Upaya pengendalian wabah secara holistik dan ketat harus tetap dilakukan melalui berbagai sudut. Nah, berikut adalah analisis kaidah kebahasaan teks editorial dalam kutipan dari teks editorial tersebut. 1. Penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk mendapat jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu. Contoh dari kalimat retoris dalam teks tersebut adalah akan tetapi apakah vaksin ini dapat dipercaya sebagai jalan keluar dari pandemi ini? Terdapat pada paragraf pertama. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Contoh dari kata-kata populer dalam teks ini adalah COVID-19, berpotensi, dan rapid test. Kata-kata yang sering terdengar tentunya akhir-akhir ini di kalangan masyarakat sekitar. Yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya. Contoh pada teks tersebut adalah: pertama, langkah pemerintah dalam membentuk tim nasional percepatan pengembangan vaksin 19 pada pekan lalu memperlihatkan bahwa pemerintah mengandalkan ketersediaan vaksin sebagai jalan keluar dari pandemi ini. Yang kedua, tim yang terdiri dari sederet menteri, lembaga riset, perguruan tinggi, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan bertugas
akan bertugas hingga 31 Desember tahun depan. Nah, yang keempat, penggunaan konjungsi kausalitas dalam teks ini. Konjungsi kausalitas yaitu kata yang menghubungkan antara dua kalimat yang menguraikan tentang sebab dan akibat. Contoh dalam teks ini adalah AstraZeneca dan Universitas Oxford bahkan terpaksa menghentikan uji klinis buatan mereka ketika menemukan peserta uji klinis di Inggris mengalami efek samping yang serius, sehingga rasanya tidak akan banyak yang dilakukan oleh tim nasional bentukan presiden ini. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada, nanti cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.